بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total, secara keseluruhan. Jangan separoh-separoh, jangan sepotong-sepotong. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti perbuatan-perbuatan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Gara-gara setan, Nabi Adam bersama istrinya dikeluarkan oleh Allah dari sorga dan diturunkan ke bumi. Hanya karena satu kesalahan, tidak mematuhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan gara-gara setan, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratus sholihin jamaah Masjid Darussalam yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah yang saya baca tadi adalah firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 208. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku seiman sekeyakinan yang saya muliakan. Sebelum kita teruskan materi kajian, saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian untuk menggemakan kalimat tauhid sebagai pengakuan iman kita kepada Allah, sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang oleh karena anugerahnya, karunia-Nya, nikmatnya, rahmat, taufik serta hidayahnya, sampai detik ini
saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian masih bisa bernafas dan beraktivitas. Kalau bukan karena anugerah Allah, tentulah saya, Bapak, dan saudara-saudara sekalian tidak bisa hadir di tempat ini. Oleh karena itu, mari sama-sama kita gemakan kalimat tauhid ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama-sama, 1, 2, 3. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kalimat tauhid tadi akan menjadi kata pamungkas, kata yang paling terakhir yang diucapkan oleh saya, Bapak, dan saudara-saudara sekalian tatkala malaikat pencabut nyawa datang menjemput kita untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya, Bapak, dan saudara diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kerinduan, rasa kangen kita, ketaatan dan kepatuhan kita pada apa yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti akan mengantarkan kita untuk bertemu Rasulullah di hari kiamat. Dan semoga saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya sehingga berkumpul bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alimun ulama, para guru yang saya muliakan, khususnya guru-guru kita, Bapak Ustadz Aan, juga Bapak Ustadz Opan, juga ustadz-ustadz yang lain yang saya muliakan, dan yang sangat saya hormati segenap pengurus, baik pengurus Yayasan Masjid Darussalam maupun pengurus masjid bersama-sama dengan jamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kalau hari ini kita dikumpulkan di masjid ini, di Masjid Darussalam ini, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita pun bertemu kembali di dalam salah satu surganya Allah, Jannata Darussalam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kata orang, bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai dan menghormati jasa para pahlawannya. Dan umat yang terbaik itu adalah umat yang menghargai dan menghormati perjuangan dan pengorbanan dari Nabi dan Rasulnya, serta mengamalkan ajaran agamanya. Kapan saja dan di mana saja mereka berada. Itulah sebabnya setiap tanggal 17 Agustus seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari Merauke sampai ke Maroko, merayakan Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk apa? Untuk menghormati dan menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya NKRI. Setiap tanggal 21 April, ibu-ibu di seluruh Republik Indonesia sibuk untuk mendandani putra-putrinya mengenakan busana tradisional, busana daerah masing-masing. Untuk apa? Untuk Kartinian. Memang ada apa dengan Kartini? Kartini adalah wanita pertama di Indonesia yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan. Setiap tanggal 2 Mei, seluruh insan-insan yang bergerak di dunia pendidikan mengadakan upacara untuk mengenang jasa dan perjuangan daripada Ki Hajar Dewantoro. Ada apa dengan Ki Hajar Dewantoro? Katanya dia adalah seorang pembaharu dalam pendidikan di negara ini. Dialah pencetus gerakan Long Life Education, gerakan pendidikan seumur hidup. Setiap hari ulang tahun kita, keluarga kita
anak cucu kita rayakan. Bahkan setelah kita mati pun masih banyak yang memperingati hari kematian kita. Kalau kepada para pahlawan kita mau peringati, kalau kepada Raden Ajeng Kartini kita mau peringati, kalau kepada Ki Hajar Dewantoro kita mau peringati, bahkan kepada saudara kita yang telah mati pun kita masih mau memperingati hari wafatnya, hari kematiannya. Why not for our prophet? Mengapa tidak untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan kelahiran. Maka sebagai umat yang baik, kita mencoba untuk mengenang jasa dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para pahlawan membebaskan republik ini dari kungkungan dan cengkeraman penjajah, melepaskan kita dari belenggu itu untuk meraih kemerdekaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya beliau menuntun kita untuk terlepas dari jeratan kemusyrikan, bebas menuju ketauhidan, membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan dan ketauhidan. Yang dengan mengikuti ajarannya, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Dan keselamatan yang terindah adalah dibebaskannya kita dari api neraka dan dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah yaumal qiyamah. Seluruh pengikutku, semua yang mengaku aku sebagai nabinya, yang telah mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yadkhulul jannah, mereka dijamin olehku, kata Rasulullah, akan masuk surga, terbebas dari api neraka. Illa man aba, kecuali bagi mereka yang enggan, kecuali untuk mereka yang bandel, kecuali untuk mereka yang enggak mau. Lalu para sahabat pada saat itu bertanya, waman yaba ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Aneh, siapa yang enggak mau masuk surga itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang menaatiku, menuruti ajaranku, dijamin olehku masuk surga. Wa man asani, tapi siapa yang tidak mau mengikuti ajaranku, membandel, membangkang, faqad aba, maka mereka itulah orang-orang yang bakal dihukum di neraka. Sabda Rasulullah SAW ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4. Surat An-Nisa, maksud saya surat An-Nisa surat yang keempat di ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man
yuti' illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah, barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, nurut pada perintah Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah yang Allah akan berikan kepada mereka sebagaimana nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada para nabi-nabi. Kita kalau sholat, setiap sholat, setidaknya sholat fardu, kita membaca 17 kali firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmatmu kepada mereka. Siapa mereka? Ayat ini menjawab, mereka itu adalah para nabi. Maksudnya adalah dengan kita memohon petunjuk kepada Allah untuk mengikuti ajaran para nabi, khususnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dibersamakan dengan para nabi. Tetangga kita nanti di hari kiamat adalah bersama minan nabiyyin, dengan para nabi-nabi. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, asal kita patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan dibersamakan, akan dikumpulkan bersama-sama. Di dunia saja kalau kita tinggal di satu kompleks dengan para pejabat, senangnya luar biasa, bangganya luar biasa. Apalagi di hari kiamat, kita satu kompleks dengan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang berani menegakkan keadilan, mati karena menegakkan keadilan, wasuhada, dan orang-orang yang telah mengorbankan nyawanya untuk membela agama Allah, wassalihin, dan orang-orang yang soleh yang dalam keadaan apapun mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah teman yang terbaik. Kalau sekarang kita masih berteman di dunia ini, ya, tetangga kita, sahabat kita adalah orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi tetangga kita di hari kiamat adalah tetangga pilihan Allah, asal hidup kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama para nabi dan rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kalau Raden Ajeng Kartini yang konon katanya dia telah mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan di Indonesia, kita peringati hari kelahirannya, why not? Mengapa tidak untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jauh sebelum Raden Ajeng Kartini berbicara tentang harkat dan martabat kaum perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbicara tentang itu, telah mengangkat martabat kaum perempuan dan ditempatkan pada posisi yang teramat agung.
Begitu hormatnya Islam kepada perempuan, sampai ada satu ayat, ada satu surat khusus yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim yang namanya surat An-Nisa. Surat khusus sebagai penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan, dan surat khusus yang membicarakan tentang seluk-beluk daripada kaum perempuan. Dan tidak ada di dalam Al-Quran surat khusus untuk laki-laki. Tidak ada surat Ar-Rijal, yang ada adalah surat An-Nisa. Begitu hormatnya Islam, begitu hormatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum perempuan, sehingga suatu hari datang seorang sahabat Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man a'akkun nas bihusni sahabati?" Siapakah orang yang paling pantas, yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, mendapatkan penghormatanku? Siapa yang paling pantas untuk aku sanjung, untuk aku hormati, ya Rasulullah? Qala, Rasulullah lalu menjawab, ummuka, ibumu. Qala, dia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Qala, pria ini bertanya lagi, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, summa ummuka, kemudian ibumu. Summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasul? Summa ummuka, kemudian ibu. Dan pada keempat kalinya dia bertanya, summa man ya Rasulullah, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Summa abuka, kemudian baru bapakmu. Jadi penghormatan kepada ibu 3 kali lebih utama daripada bapak. Ibu, ibu, ibu. Ibu perempuan apa laki? Perempuan. Ya. 3 ibu baru 1 bapak. Penghormatan kepada ibu 3 kali dibandingkan dengan bapak. Maka disebut istri. Istri itu perempuan. Istri itu adalah ibu dari anak-anak kita. Jadi istri katanya itu 3. Kalau kata ketua yayasan kita, istri itu istri 3. Padahal maksudnya barangkali istri itu adalah ibu itu 3 kali mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi dibandingkan bapak. Jadi kalau kita ranking Bu, kita ranking Pak ya, orang yang menjadi juara itu, juara 1 dapat emas, juara 2 dapat perak, juara 3 dapat perunggu, juara 4 dapat hadiah hiburan. Jadi piala itu digondol semua sama ibu, ya, emas, perak, perunggu. Jadi bapak nggak boleh iri kalau misalnya anak bapak memberikan uang kepada ibunya 300.000, bapak dapat 100.000. Nggak boleh marah, karena memang ibu mendapatkan 3 kali lipat daripada seorang bapak. Karena penghormatan kepada ibu, kenapa 3 kali? Karena ibu yang mengandung, dia merasa sakit saat mengandung, dia menanggung sakit saat melahirkan, dan dia pula menanggung sakit saat menyusui anaknya.
Raden Ajeng Kartini sedang kita hormati, kenapa Nabi tidak? Kemudian Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, setiap tanggal 2 Mei kita peringati hari lahirnya Ki Hajar Dewantoro, yang katanya dia yang memajukan sebelum Ki Hajar Dewantoro. Nabi kita sudah mencanangkan long life education, pendidikan seumur hidup. Itu sudah dicanangkan oleh Nabi kita. Walaupun hadisnya dikatakan hadis dhaif, Nabi bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai masuk liang kubur. Kalau bahasa sekarang, tuntutlah ilmu sejak masuk taman kanak-kanak sampai masuk ke taman makam pahlawan. Jadi menuntut ilmu oleh agama sangat dianjurkan. Malah ayat yang pertama turun menyuruh kita untuk belajar membaca. Iqra, bacalah. Ini menandakan bahwa Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kalau hari kelahiran kita peringati, kalau hari kematian kita diperingati, mengapa Nabi tidak? Padahal sejarah menjelaskan kepada kita, tidak ada manusia yang memiliki keistimewaan seperti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang hari lahirnya dan hari wafatnya, tanggal lahirnya dan tanggal wafatnya, bulan lahirnya dan bulan wafatnya sama persis seperti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan pada hari Senin, wafatnya pun hari Senin. Dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal dan wafat pun pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sungguh merupakan keistimewaan dari Rasulullah. Jarang kita temukan orang yang hari lahirnya, tanggal lahirnya dan bulan lahirnya sama dengan hari lahirnya dan tanggal bulan wafatnya sama. Jadi kalau sekarang di bulan Maulid kita peringati hari lahirnya, sekaligus juga kita memperingati hari wafatnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadits untuk menjadi renungan bagi saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Masih ada waktu Pak Ustadz? Berapa menit lagi? Berapa lagi? 10 menit lagi. Nah, kalau begitu saya akan sampaikan dalam waktu 10 menit dan hadits ini untuk menjadi renungan bagi saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Kurang lebih 15 abad yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan menurut kalender Masehi. Ya, menurut kalender Masehi, beliau dilahirkan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dan beliau wafat pada tanggal 18 Juni tahun 632 Masehi. Jadi kalau kita hitung dari hari wafatnya sampai sekarang ini sudah 2022. Jadi kalau 2022 dikurangi 632, 1390. Ya. Jadi sudah sekitar 1390 tahun yang lalu Nabi sudah memprediksi
yang mengingatkan saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa kata Rasulullah? Ya'ti ala ummati zamanun, akan datang suatu masa kepada umatku. Nabi ngomong itu 14 abad yang lalu. Akan datang suatu masa kepada umatku, la yabqa minal Islam illa ismuhu, tidak akan lagi tersisa daripada pengikutku illa ismuhu, kecuali namanya doang. Namanya nama Islami, tapi kelakuannya tidak lagi Islami. Berapa banyak orang yang namanya Islam, tapi perbuatannya tidak mencerminkan namanya sebagai pribadi muslim. Namanya Yusuf, Pak Ustadz. Kelakuan gak beda sama Yosef. Ya. Namanya Ibrahim. Kelakuan Abraham. Namanya Musa. Kelakuan Moses. Namanya Maryam, kelakuan gak jauh beda sama Mary. Jadi nama Islam, tapi tidak tersisa dari keyakinannya itu, kecuali namanya itu saja. Yusuf gak sholat, ya Yosef juga gak sholat. Lalu apa bedanya Yusuf sama Yosef? Yang membedakan Yusuf dengan Yosef itu kan sholat, puasa, zakat. Nah kalau Yusuf nggak suka sholat, Yosef nggak suka sholat, Yusuf suka mabuk, sama dengan Yosef nggak mabuk. Lalu apa bedanya itu? Itulah yang dimaksudkan dengan hadis tadi, bahwa tidak lagi tersisa agama dari mereka itu kecuali tinggal namanya doang Islam, KTP-nya doang, maksudnya KTP-nya Islam, tapi tidak mencerminkan sebagai pribadi yang benar-benar menjalankan ajaran Islam. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wala minad-din illa rasmuhu, tidak tampak lagi kegiatan keagamaan itu pada dirinya kecuali rasmuhu, seremonialnya saja, peringatan-peringatannya saja, lambang-lambangnya saja, ya. Dia menggunakan lambang-lambang Islam, tapi pribadinya tidak mencerminkan. Ya, berapa banyak orang, ya, waktu bulan puasa nggak puasa, tapi begitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, berada di saf yang pertama, sorbannya lebih bagus dari sorban orang yang puasa, baju kokonya lebih bagus daripada orang-orang yang berpuasa, pecinya, semua aksesorisnya lebih bagus, tapi aksesorisnya itu tidak mencerminkan, nampang doang bahasanya, ya. Kalau nanti mau mati baru dia pakai peci. Coba kalau ada tahlilan itu seremonial, ya, budaya kita, ya. Dia datang tuh pakai peci, pakai ini, duduk tahlilan. Begitu dapat besek, datang azan Isya, pulang. Nggak datang ke masjid dia. Ya. Ada maulid, datang dia. Giliran subuh nggak sholat. Nah, itu maksudnya, cuma seremonialnya saja. Ya, acara-acara yang seperti itu saja yang dia ikuti. Tapi ibadahnya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang muslim. Itu. Yang ketiga, wala minal Qur'an illa darsuhu. Tidak lagi tersisa daripada Al-Quran itu kecuali tinggal bacaannya saja. Apa benar terjadi sekarang? Al-Quran dipajang banyak, dari mulai beli sampai rusak dimakan rayap, nggak disentuh-sentuh.
Jadi Al-Quran cuma jadi pajangan doang. Contoh sekarang kita lihat, kalau biar keren dipandang Islami, waktu menikah maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Begitu selesai nikah gak disentuh-sentuh itu Al-Quran. Ditanya kenapa kok Al-Quran yang gak dibaca-baca? Jawabannya Al-Quran kan kitab suci Pak Ustadz. Saya kan orang yang penuh dosa, jadi gak pantaslah untuk megang Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup, hudalin nas, hudalil muttaqin, petunjuk bagi manusia dan pedoman hidup bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yu'amiruna masajidahum wa hiya kharabun an zikrillah. Pada waktu itu umatku berlomba-lomba untuk membangun masjid, memperindah rumah-rumah ibadah mereka. Wa hiya kharabun an zikrillah. Sayangnya masjidnya yang bagus itu kosong dari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di masjid kita kegiatan keagamaan untuk memakmurkan masjid banyak, padat. Hari Minggu ada, hari Jumat ada, hari Rabu ada. Alhamdulillah. Tapi coba kita tengok masjid-masjid yang lain, terutama yang ada di perkantoran. Masjidnya bagus-bagus. Iya kan? Tapi subuh sunyi. Bisa ada merebotnya doang. Tapi masjidnya bagus-bagus. Jadi Rasulullah mengingatkan suatu saat nanti banyak orang yang berlomba-lomba untuk membangun masjid, tetapi sayang masjidnya sunyi dari kegiatan untuk ibadah kepada Allah. Kita bersyukur kalau masjid kita dengan kegiatan yang cukup banyak. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, asyarrun ahli zalika zaman ulama'uhum. Pada zaman itu manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek kata Rasulullah, ulama'uhum, ulama-ulama mereka. Bahasa kasarnya ustadz-ustadz mereka pada saat itu adalah orang-orang yang paling jelek dalam pandangan Allah. Kok kenapa jelek? Sementara ulama itu kan menjadi orang yang sangat dihormati dan dihargai di tengah-tengah manusia. Yang dimaksudkan dengan ulama di sini adalah ulama yang mempermainkan atau memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menfatwakan tentang ini, tapi dia sendiri tidak mengamalkan. Pintar ngomong doang tentang dalil, tapi dia sendiri nggak ngamalin. Gitu maksudnya. Ya, ulama yang seperti ini yang akan menimbulkan fitnah. Ulama yang hanya membela pendapatnya bukan karena Allah, tetapi membela pendapatnya karena pendapatan, bukan karena Allah, tapi karena pendapatan. Makanya jangan heran kenapa orang sekarang antara satu dengan yang lain suka berbeda-beda pendapat, Pak. Itu karena adanya perbedaan pendapatan. Jadi membuat pendapat pun berbeda. Tetapi orang yang tegak lurus, insya Allah karena Allah, pendapatnya yang dilandasi oleh karena Allah, itu insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menjelaskan terakhir, wa haula'i alamatul qiyamah. Apa yang disebutkan tadi merupakan tanda-tanda akan hari kiamat. Kira-kira tanda-tanda tersebut sudah ada atau belum? Kalau sudah ada, berarti kita mempersiapkan diri kita. Mari kita menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Kalau di Masjid Darussalam hanya 1000 yang mau memakmurkannya, hanya 1000 orang. Tanamkan di hati kita, saya salah satu dari 1000 orang itu. Kalau hanya 100 orang yang mau berjuang demi
memakmurkan Masjid Darussalam. Saya salah satu dari mereka itu. Kalau hanya 10 orang, ambillah bagian, saya salah satu dari 10 itu. Dan kalau cuma 1, biarlah saya yang 1 itu. Sebab sekarang banyak orang yang tidak mau peduli lagi. Sehingga saya seringkali mengatakan bahwa di dalam membela agama ini ada yang amat peduli dan ada yang peduli amat. Ada yang peduli dengan peringatan Maulid dan ada yang peduli amat dengan Maulid. Maka orang-orang yang amat peduli dengan Maulid, kata Rasulullah, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sesungguhnya telah mencintai aku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang mencintai aku, karena maka dia akan bersama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita mentaati ajarannya, kita semua akan berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Mari kita baca doa Nabi Adam, doa kedua orang tua kita dan doa sapu jagat bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.